Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farisi, biasanya dipanggil Alfi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang public speaking. Oke, sebelumnya seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mungkin bisa nih kita kenalan singkat kali ya. Nama biasa, nama panjang sama nama panggilan aja. Bisa dimulai dari Mbak Gina. Ya, halo, perkenalkan nama si Dina Sabila, asalnya dari Bandung, biasa dipanggil Dina ya. Oke. Next, Mbak Anindya bisa. Ya, perkenalkan nama saya Nindya Safia, asalnya dari Jogja. Ya, Mas Muhammad Fadil nih, Mas. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil, asal Lampung. Oke, Mas Raisa. Kenalin, nama aku Muhammad Reza Rahmatullah, asal aku dari Aceh. Biasanya dipanggil Raiza. Oke, Mbak Zahra. Kenalin, nama aku Zara Kori, asalnya dari Jakarta. Oke, makasih. Oke, lanjut ya. Public speaking. Tunggu bentar ya, guys ya. Oke, sebelum mulai ke inti materinya, kita ini dulu yuk nonton video bentar biar nggak boring-boring banget.
Nah, barusan kita udah nonton video tentang mengapa public speaking itu menakutkan. Tadi tuh kalau misalnya aku dulu nih ya, waktu zaman SMP, aku mendingan disuntik deh daripada public speaking. Karena apa? Emang rasanya tuh deg-degan banget. Apalagi kalau misalnya kita udah ngomong di depan orang yang rame banget tuh. Habis itu kita lagi lancar-lancarnya ngomong, tiba-tiba ngeblank. Beuh, itu rasanya sumpah. Pengen ngilang aja deh dari bumi, rasanya kayak aduh salah ngomong, pengen ngomong apa juga pasti selanjutnya bakal jadi gagu a i u e o ngomongnya. Nah tapi itu untuk orang-orang yang takut sama untuk yang nggak ahli untuk public speaking. Gimana sih tadi caranya buat ahli? Tadi tuh cara satunya tuh ada yang namanya latihan. Orang sejago apapun itu kalau misalnya nggak latihan public speaking dia pasti bakal gagu. Bisa dijamin deh omongan aku kali ini, karena kunci untuk sukses public speaking itu cuma satu, practice. Cara latihannya juga bisa banyak. Yang biasanya yang umum nih yang dilakuin tuh biasanya kita bisa latihan depan kaca. Itu kita misalnya setiap bangun tidur kita latihan depan kaca terus. Itu lama-lama kita pasti lancar sendiri kok. Oke, next tips and trick public speaking. Nih, ada yang pasti udah pada tahu kan 3 orang di sini siapa aja? Ya, ada Ernest, ada Panji, sama ada Mbak Najwa Shihab. 3 orang di sini nih benar-benar hebat banget public speaking yang aku akuin. Apalagi Mbak Najwa Shihab ini, siapa sih yang nggak tahu Mbak Najwa Shihab? Dengan kata-katanya aja bisa membuat orang kicep, nggak bisa berkata-kata lagi. Itu cuma dengan kata-kata loh. Abis itu kata Panji juga, ngomong itu bukan hanya, tapi ngomong itu suatu seni. Kalau kita bisa ngomong dengan benar, public speaking kita keren, wah itu pasti orang-orang bakal tergugah banget sama kita. Oh iya, di sini kalau aku sendiri public speaker paling aku favorit itu Mbak Najwa Shihab. Kalau misalnya yang lain gimana nih? Mas Raisa siapa nih public speaker yang paling difavoritin? Kalau aku sendiri sih Radika ya. Oke, dia itu keren juga tuh. Kalau Mbak Gina siapa nih? Hotman Paris ya. Oh, Hotman Paris, keren. Kalau Mbak Anindya? Kalau saya sih nggak tahu siapa yang difavoritin, tapi lebih suka Najwa Shihab juga sih. Oh, keren. Sama dengan kita ya. Kalau Mbak Zahra Kori? Mbak Zahra Kori siapa nih public speaker paling favoritnya? Oke, mungkin lagi ada urusan. Yang jelas tadi orang-orangnya yang disebutin udah pada keren-keren banget. Yang emang patut diacungin jempol karena mereka bisa hanya dengan seni berbicaranya bisa membuat banyak orang bergerak sesuai keinginan mereka. Next. Di sini ada 3 outline yang pengen aku jelasin. Yang pertama, what, apa itu public speaking. Kedua, why, kenapa sih harus belajar public speaking. Ketiga, tips and triknya dalam melakukan public speaking. Yang pertama, apa itu public speaking? Singkatnya, public speaking itu merupakan kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok orang. Contoh gampangnya deh, kita semua pasti pernah ngelaksanain upacara bendera merah putih. Di situ pasti ada pembina yang memberikan pidato. Itu tuh contoh salah satu public speaking. Dia berdiri menjadi pembina di hadapan murid-muridnya. Next, kenapa sih kita harus belajar public speaking? Yang pertama ada chance. Public speaking itu bisa mengubah hidup, menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa? Karena saya bilang tadi, bicara itu nggak hanya, bicara itu suatu seni. Contoh seorang hakim, dia bisa menentukan jangan hakim deh, pengacara itu bisa meyakinkan hakim dengan kata-katanya. Tentunya pasti ada riset juga, tapi kata-katanya harus meyakinkan, nggak cukup dengan risetnya aja, kata-katanya harus meyakinkan. Itulah mengapa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Kemudian opportunity, membuka peluang kesempatan. Tuh kan public speaking ini hebat banget, peluang buat kesempatan aja bisa dibuka. Misalnya kita mau jadi karyawan nih di suatu perusahaan, pasti nanti ada HRD yang bakal interview kita. Mereka tuh bakal nilai kita nggak cuma dari berkasnya aja, emang itu penting, tapi mereka juga bakal ngeliat dari kita first impressionnya gimana. Kalau misalnya kita first impressionnya udah bagus banget, mereka pasti dijamin deh bakal lebih ngeklop gitu sama kita. Lanjut tips and triknya.
Yang pertama ada berlatih terlebih dahulu, yang udah aku bilang pertama, berlatih. Karena apa? Nggak ada yang lebih kita berlatihnya tuh udah banyak, bisa ngelancarin, habis itu bisa juga gimana ya, lebih mendalami materinya. Karena nggak ada yang lebih menakutkan ketimbang berbicara tentang hal yang tidak kita ketahui. Habis itu kemudian know your audience, ketahui siapa audiensmu. Misalnya kita seorang dokter nih, pengen presentasi tentang hal kedokteran, kita lihat audiensnya siapa. Kalau misalnya audiens kita dokter, gas kita pakai bahasa dokter, misalnya kita bisa bilang kanan pakai dextra, kiri dengan sinistra. Tapi kalau misalnya orang awam, mana ngerti mereka dextra atau sinistra, pakainya kanan kiri. Itu salah satu contohnya. Kemudian pastikan kamu memiliki pesan yang jelas. Di sini nih contohnya gimana ya? Memiliki pesan yang jelas. Kita tuh melakukan public speaking kan pengen menyampaikan pesan. Jadi kita harus menyampaikan pesannya dengan jelas gitu. Jadi sebisa mungkin audiens menangkap pesan yang kita berikan. Kemudian keempat, perhatikan bahasa tubuh. Kalau misalnya teman-teman liatin dari tadi kan tangan aku gerak-gerak terus nih ya. Itu merupakan salah satu bahasa tubuh. Habis itu tempo nada bicara. Jangan kalau misalnya teman-teman lagi yang santai nih, topiknya yang lagi serius, yang tadi awal ngomongnya dari serius tiba-tiba ngelow suaranya, itu jangan kayak gitu ya. Habis itu bawa catatan, karena nggak menutupi kemungkinan kalau misalnya kita bisa ngeblank di tengah-tengah, bisa kita catat sedikit nih misalnya poin-poinnya di tangan kita pakai pulpen atau pakai apa. Habis itu ada satu tips lagi, itu kalian bisa gimana ya ngomongnya ya, bisa ini sih latihan di depan cermin terus, itu sih yang paling ngebantu banget. Oke, next. Nah, di sini ada trik cara menguasai public speaking. Yang pertama ada cari sosok favorit yang menginspirasi kamu. Tadi kayak aku Najwa Shihab, itu menginspirasi banget soalnya dia tuh jujur, dia tuh cewek tapi benar-benar jago, nggak kalah dari cowok public speakingnya, itu hebat banget. Itu biasanya bisa memotivasi kita untuk mengikuti jejaknya. Habis itu kemudian siapkan materi dengan baik, itu tadi ya, practice dan prepare. Kemudian asupan nutrisi yang cukup, itu kalian setidaknya kalau misalnya mau pidato sarapan lah ya, atau makan dulu biar nggak lemes-lemes banget nanti bahasanya. Habis itu ada relax, pokoknya jangan tegang sih pasti, tapi sebisa mungkin jangan terlalu tegang gitu. Karena kalau misalnya kita sendiri udah tegang, apa yang mau kita sampaikan itu jadi berantakan. Bisa kita misalnya lagi tegang nih, kita tarik napas, keluarkan. Itu biasanya ngebantu buat relax. Habis itu temukan style kamu sendiri. Kamu stylenya yang gimana sih? Apakah kamu style yang gebu-gebu, ataukah yang slow tapi pasti, atau yang gimana? Itu kamu nggak bisa ngikutin style orang. Karena mau gimana pun caranya kamu ngikutin style orang, kalau itu bukan bawaan dari kamu sendiri, itu pasti susah. Oke, mungkin sekian presentasi dari aku. Terima kasih teman-teman yang udah mau jadi audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you semuanya.